3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya nih dengerin kita dalam sesi Digital Talking. Bareng aku nih, Sobat Gen Z yang melek dan adaptif teknologi. Nah, kali ini aku sama rekanku nih. Kalau kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kenali nih, aku Tantri Rahmawati dan rekanku. Halo, aku Altaf Ibrahim Putra. Kita dari Prodi Pendidikan IPA. Ngomong-ngomong nih, kelihatan kamu ini antusias banget nih, Taf. Emang kita hari ini mau bicara apa sih? Antusias banget karena kita akan kedatangan teman-teman yang bakalan membawakan topik yang seru banget terkait dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi di masa depan nantinya. Ngomongin tentang teknologi ya, emang menurutmu ya, pendapatmu ini, buku kayak PPT yang biasa kita gunain itu ya di dalam kelas-kelas waktu kuliah masih kurang efektif gitu, pendapatmu loh ya ini? Kalau menurutku secara pribadi nih ya, selama 12 tahun jadi siswa itu pembelajaran yang menggunakan media dua dimensi seperti yang kamu sebutin, buku, PPT dan lainnya itu kayak membuat siswanya itu cepat bosan gitu, karena ya cuma membaca gitu aja. Iya Dan sih, mudah ngantuk gitu kan. ngantuk. Iya, relate, aku juga pernah ngalami. Nah, ternyata itu ya ngantuk dan bosen itu dikarenakan itu metode pembelajarannya yang salah. Aku pernah baca nih di salah satu jurnal tentang kesalahan metode pembelajaran itu dipicu karena media pembelajarannya itu berfokus pada satu media aja. Biasanya tuh gunain metode pembelajaran klasik di mana itu guru itu cuma ngejelasin, terus murid itu kayak ngedengerin aja, jadi kan ngantuk, nggak ada interaksi lebih. Betul. Gitu nggak sih, gitu tak? Ya kan memang apa mau Pemilihan metode. ya kan memang metode. Ya kan emang pemilihan metode pembelajaran itu penting banget diperhatikan oleh seorang pendidik, karena itu yang menjadi kayak penentu berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran di dalam kelas tersebut. Iya sih. Awal pada zaman. Ya kan, emang pemilihan metode pembelajaran itu sangat penting diperhatikan oleh seorang pendidik, karena itu akan menjadi penentu sebuah Proses pembelajaran itu enggak sih di dalam kelas tersebut ya kan. Soalnya di zaman yang serba teknologi ini pembelajaran yang Bismillah saya akhirnya bro. Teknologi ini emang betul sumber referensi yang pada di zaman yang serba teknologi ini emang itu sumber referensi yang kabelnya gimana? Kita kan? Kabelnya gimana? Kita gak nih alternatif. Ketok lah. HP ini kan coba ibu lagi kameranya. Iya, ini enggak. Kata cuma cukup HP-nya. Apa yang diganjel ya? Ketok malah lari gini. Gini ketok. Ini wis tak gocelin ini ya, ngasih aku. Tak gocelin ini. Nah, Gonta gantian. iya. Ini kita kan? Tanganmu aja. Kayak sing kan tangannya ning nggur. Oh, ini. Nah, Nah kan 3, 2, 1. Ya kan, memang pemilihan metode pembelajaran itu penting banget diperhatikan oleh seorang pendidik, Iya karena sih. itu yang akan menjadi sebuah penentu berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran yang ada di kelas tersebut. Iya sih, betul. Soalnya di zaman yang sebuah teknologi ini memang buku. Kan emang tapi ya kan, emang pemilihan metode pembelajaran itu penting banget diperhatikan oleh seorang pendidik, karena itu yang akan menjadi penentu sebuah keberhasilan atau tidaknya proses pembelajaran yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, di zaman yang sebuah teknologi ini, buku memang masih menjadi sumber yang relevan. yes. Tapi sebagai seorang pendidik itu
kita juga harus bisa menyelingi nggak cuma buku aja ya gitu di ya. samping dengan teknologi yang berkembang di zaman tersebut gitu. Nah, ngomongin tentang teknologi nih, Ta. Emang teknologi kayak gimana sih yang bisa gitu diterapin di dalam dunia pendidikan biar pembelajaran itu lebih seru, nggak ngebosen, nggak bikin ngantuk kayak yang kita alami Iya. gitu. Bentar, tapi kayaknya simpan dulu deh pertanyaanmu karena kita akan mengundang teman-teman kita yang aku dengar sih mereka itu mempunyai inovasi terkait dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi di teknologi apa mau? Teknologi pada pembelajaran sini. Oh gitu. Punya ide. Balik ya. Simpan dulu nih, Tan. Simpan dulu nih, Tan. Dan wes dan. Bentar, simpan dulu nih pertanyaanmu Tan. Karena kita akan mengundang teman-teman kita yang bakalan membawakan ide terkait dengan teknologi pembelajaran di masa depan nantinya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita panggil Afriska dan Liana. Hai. BTW yang kalian bawa ini apa sih? Tunggu dulu dong. Nanti pastinya aku bakal jelasin ke kalian dan teman-teman online kita. Jadi semakin kepo deh. Tapi Tapi ketok gak? Nah, di sini. Iya, mesti Tulisan mulai ya. putih. Tulisan putihnya ketok gak? Sini ngasih. Di Sini Kak, nah HP ketok Kak. Enggak. Sini mulai. Jadi semakin kepo deh. Tapi sebelum lebih lanjut bahas tentang apa ini, boleh nih kakak-kakak kece ini kenalan terlebih dahulu nama dan dari prodi apa nih kira-kira? Halo, nama aku Liana Lestari dari Prodi Pendidikan IPA Angkatan 24. Hai, aku Aisyah Amanda dari program studi pendidikan IPA angkatan 24. Ngomongin tentang pendidikan ya. Tadi aku itu kan sempet ngobrol nih sama Alta bahwasanya kalian nih punya inovasi teknologi gitu yang bisa diterapin di dalam dunia pendidikan biar pembelajaran itu lebih interaktif lagi gitu. Nah, kira-kira inovasi yang kayak gimana sih yang bisa gitu diterapin dalam dunia pendidikan biar pembelajaran itu mau lebih interaktif lagi? Kan kalian ini calon pendidik di masa depan kan ya, dari pendidikan IPA kan ya. Nah, betul itu Tan. Jadi guru itu memang harus dituntut untuk dalam pembelajaran itu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka murid itu akan cenderung ngantuk, bosan, Iya, gitu. Kita harus mengikuti kemajuan teknologi. Kalau teknologi semakin maju ya kita sebagai pendidik harus juga maju juga dong pastinya. Ya, benar banget kata Liana. Seperti yang kita tahu juga kan kebutuhan siswa itu kan terus dinamis ya. Jadi Iya. kita tidak bisa stay atau tetap memakai cara yang lama terus. Iya sih, aku juga pernah baca nih di salah satu jurnal. Dia itu ngatain bahwasanya inovasi di dalam dunia pendidikan itu penting banget biar bisa nyelesain suatu masalah di dalam ranah pembelajaran. Nah, ini kan di era globalisasi ini iptek itu berkembang kan. Bisa nih kita implementasiin iptek di dalam ranah pembelajaran gitu. Biar memudahin kita-kita nih dalam proses pembelajaran gitu nggak sih? Bentar dulu kan. Ini kan dari tadi kita bahasanya cuma inovasi aja ya. Dan pertanyaan dari Tantri belum kalian jawab. Nah, emang dari Andreska sama Liana ini punya ide apa sih? Iya sih. Jadi aku sama Liana tuh kepikiran gimana sih kalau misal teknologi 3 dimensi itu dijadikan sebagai apa sih? Iya, jadi aku sama Liana tuh kepikiran gimana sih kalau misal teknologi 3 dimensi itu diterapkan pada pembelajaran. Aku juga pernah baca jurnal bahwa kecerdasan spasial anak itu Kak, pernah baca jurnal. Mulai mulai. jadi aku sama Liana itu kepikiran gimana sih kalau misal teknologi 3 dimensi itu hologram hologram ya, astagfirullahaladzim, oh enggak deh. Jadi aku sama Liana itu kepikiran gimana sih kalau misal teknologi 3 dimensi itu diterapkan pada materi pembelajaran. Kok materi sih? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini wes sambil ngomong
spesial anak itu lebih besar 26,3 salah 26,58. salah bukan gitu kata-katanya lupa. Jadi aku sama Liana itu kepikiran gimana sih kalau misal teknologi 3 dimensi itu diterapkan pada pembelajaran. Aku juga pernah baca di jurnal bahwa kecerdasan spesial anak yang belajar menggunakan teknologi hologram 3 dimensi itu lebih besar 26,58% dibandingkan anak yang belajar menggunakan metode gambar biasa aja. Nah, jadi aku sama Liana itu berinovasi gimana sih kalau misal teknologi hologram 3 dimensi ini dimanfaatkan sebagai metode pembelajaran yang lebih interaktif dan realistis untuk menunjang pembelajaran yang lebih mumpuni. Iya, cakep sih kalau dibuat media pembelajaran gitu. Jadi nggak cuma fokus ke papan tulis aja ya. Iya. Sedih, cakep sih ini. Tapi aku penasaran, kayak gimana sih cara kerja hologram itu? Iya ya. Kayak gimana emang ini? Karena Kebetulan aku Oh iya, jadi kayak gimana sih hologram terapi? menurut aku hologram piramid itu apa kan ngono ta. Nah kira Langsung aku ya. apa sih yang kalian bawa itu belum? Kayak itu bagian Mari Kebetulan. iki apa terus? kayak gimana sih cara kerja hologram ini? Apa Udah kan cara jawab? kerja. Iya, kalian mau terapin dalam pembelajaran. Nah, sampai sekarang jawab kebetulan banget nih. Bawa hologram di dalam. Nanti belum ngomong. aku ngomong. Belum, kan Nah yang kira-kira Apa itu apa? Pada habis kan ngomong kebetulan, gue mau tantri. Ih keren banget sih hologramnya. Siswa bisa. Jadi Apris langsung ngomong kebetulan ya? Apa langsung? Iya. Iya, saya. Nah, Harusnya Apa langsung? Apa ngulang aja? ngulang aja gak sih? Kebetulan nih, ngono ya? Langsung ngulang atau awal? Belum. Aku sih. sama Liana. Kamu sih? Iya. aku ngomong sih cakep banget. Oh iya. Langsung ya. Sih, cakep banget. Iya sih. Jadi kayak gimana sih penerapan hologram yang kalian bawa ini? Ya, jadi kebetulan nih kita sudah bawa hologram yang akan kita terapkan pada pembelajaran di kelas nanti. Nah mekanisme Hologram, aku lu Jenis- jelas no. iya, jenis hologram hologram adalah apa? apa? Emang Iya. dia ngomong Nah, apa? Rek? kira-kira tahu nggak kira-kira hologram itu apa sih sebenarnya? Ngono nggak sih? Teknik kita loh, gimana sih udah kalian terapin dalam pembelajaran itu deh. Terus itu ya. Terus ya, Sama aku mesti ngomong kan, kebetulan banget Apris terus tantri. aku ngomong biye. Ih keren banget nih. Ini keren banget nih, panggil siswa manusia. Oh iya Gimana sih. sih hologram yang mau kalian terapin itu? Iya. Ih, Kita keren ulang banget. aja, ayo kita ulang aja. Mulai di Mulai awal. Delok ah. Ambil awal wale. Oh, Iya. bisa. Ya wale emang. Iya, Bung. Sopo? Aku lagi ngomong biye, aku ngomong biye. Si cakep banget, mulai si cakep banget. Terus Apris kebetulan. Dah. Sih, cakep banget. Iya sih. Kayak bingung loh, gimana aku bingung masukin nomor dan apaan. Balik, Balik. Yang si cakep banget. sih cakep banget. Kayak gimana sih penerapan hologram? Ini Mending kamu- iki langsung tantri yo. Kamu lihat gini kelihatan nggak dari sana? Apa nih? Kamu lihat HP ini. Kayak tau. Kita banyak. Tangannya harus sekarang ngomong kayak tau. Sih, cakep banget. Kita apa? Kayak gimana sih? Putih hologram tapi. yang kalian terapin? Iya, tapi Teksnya aku gak suka ketol. gini-gini. Enggak, aku gak delok teks tuh. Kebetulan banget nih. Iya sih cakep banget. Nah, dibanding Apris kayak aku ikan jadi siswa lebih eksplorasi gitu ya. Gak usah atas, langsung tantri aja. Iya, udah gak salah, gak Oh, usah. oleh gak usah. Berarti Gak usah, langsung tantri. aku kebetulan banget nih kamu ngomong. Iya keren banget. Oh ya wes. Ih keren banget Si, sih. si. Ih keren banget jadi ya. Jadi siswa lebih antusias gitu kan ya. Kita yang ngomong. Udah, kalau boleh tahu hologram. Oh iya apa sih. sih. Iya sih. Ika biasa. Si keren banget ya. Jadi siswa lebih antusias gitu ya pembelajarannya. Nah, kalau boleh tahu emang hologram yang kalian bawa ini termasuk jenis hologram kayak gimana gitu sih? Jadi hologram yang kami bawa itu adalah
salah satu jenis hologram piramid. Hologram piramid atau proyektor piramid adalah perangkat fisik yang digunakan untuk memproyeksikan hologram menjadi 3 dimensi, di mana dia memiliki 4 sisi yang terbuat dari bahan transparan, bisa dari kaca, plastik atau akrilik. Gitu. Wow, keren banget ya hologram itu. Yes. Apalagi kalau ini bisa diterapin dalam pembelajaran, pasti para siswa itu bakal lebih antusias Ya, seru dan gitu. tidak menahan ngantuk, ya kan? Iya, benar. Karena ada yang baru. Iya. Iya. Tapi aku sedikit penasaran nih, gimana sih cara kerja hologram itu kok bisa gitu loh, yang dari semula gambar 2 dimensi bisa menjadi gambar 3 dimensi yang muncul ke permukaan dengan bagus, bahkan seperti itu. Iya nih. Jadi cara kerja hologram 3 dimensi itu hologram memanfaatkan cahaya dari layar smartphone yang dipantulkan lalu bukan itu. Jadi cara kerja hologram ini, hologram memanfaatkan cahaya dari layar smartphone lalu diteruskan ke mika kaca. Jadi seolah-olah itu gambarnya itu tampak 3 dimensi dan melayang. Nah, ketebalan kaca itu juga berpengaruh pada kejelasan gambar. Jadi semakin tipis mika kaca, semakin jelas juga gambarnya. Jadi intinya dipantulkan ya. Jadi itu semacam bayangan yang bisa dilihat dari berbagai arah gitu ya. Ya, bisa dipantulkan. Bagus dong kalau ini bisa sama. Bagus dong kalau diterapin. Oh, jadi ini semacam bayangan yang bisa dilihat dari berbagai arah gitu ya. Bagus dong kalau diterapin dalam pembelajaran anak IPA dan sebagai Yes. media pembelajaran anak Kedokteran juga, gitu ya. kan ya. Nah, iya Taf, karena aku pernah baca di beberapa jurnal bahwa hologram ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu dengan hologram kita bisa dapat melihat sesuatu dengan bentuk aslinya dan kita bisa mengatur skala ukurannya. Kan kalau pada pembelajaran biologi pada materi kerangka evolusi itu kan tulang zaman manusia zaman purba sama zaman sekarang kan beda. Nah, kita bisa mengatur kita bisa membandingkan, bisa memberi penjelasan kepada siswa secara langsung. Jadi siswa ini bisa membandingkan lah gitu daripada lihat di Buku atau gambar ya, 2 dimensi jelas. gitu. Nah, yang selanjutnya itu kita bisa melihat dari berbagai arah, dari depan, samping, belakang gitu. Contohnya pada anak kedokteran pada materi jantung, mengamati jantung secara langsung itu kan kalau hanya 2 dimensi biasanya kan bingung. Kalau Iya. kita melihat secara langsung kan secara asli bentuknya itu bisa dapat mempermudah. Iya sih. Nah, ngomong-ngomong tadi itu kan udah dijelasin Kak, materi tulang, jantung itu kan cakupan dari materi sains ya. Emang kira-kira materi apa aja sih yang bisa dipelajari sama hologram nih? Jadi contoh penerapan hologram pada pembelajaran IPA khususnya itu biologi pada materi anatomi tubuh. Jadi siswa dibantu. Jadi hologram itu membantu siswa untuk mempelajari struktur Boleh Enggak, jadi siswa ya bisa apik. kalian dari awal kalian tahu. Contoh penerapan hologram pada pembelajaran IPA khususnya pada biologi pada materi anatomi tubuh. Jadi siswa dibantu untuk mempermudah mempelajari Astagfirullahaladzim, mau lancar perasaan. Jadi hologram ini membantu siswa. Contoh penerapan hologram pada pembelajaran IPA khususnya pada biologi pada materi anatomi tubuh. Jadi hologram membantu siswa untuk mempermudah mempelajari objek struktur anatomi tulang manusia. Kalau biasanya kita tuh kan melihat bukan begitu. Astagfirullahaladzim, stop deh. Aku capek. Aduh, lancar. Semangat. Asmi ngomong ke apa ya? Kita mikir. Jadi gak apa-apa nih. Gak kenapa lu Iya, tapi masalahnya belibet. Jadi contoh penerapan pada pembelajaran IPA khususnya biologi pada materi anatomi tubuh. Jadi
siswa itu terbantu mempelajari. Bukan gitu guys, Beli tadi. Nggak bisa, jadi hologram ini membantu siswa memahami. Contoh penerapan hologram pada pembelajaran IPA khususnya biologi pada materi anatomi tubuh. Jadi siswa itu dipermudah untuk mempelajari anatomi tubuh manusia, tentang objek anatomi tulang manusia dengan seperti kayak kok belibet ya perasaan nggak paham kan Ini apa itu? Intinya itu ukurannya itu sama kayak aslinya. Ya dan ngomong. ukurannya. Untuk anak kedokteran dengan anatomi aslinya. Nggak ada kedokteran. Wes apris di anatomi tubuh antara kan ukuran anak kecil sama anak dewasa ini kan beda ya. Jadi kayak sesuai gitu loh. Nah, juga umumnya. Kau ada yang gimana penuh nak? Gak ada. Ayo. contoh penerapan hologram pada pembelajaran IPA khususnya biologi pada materi anatomi tubuh. Jadi siswa itu dipermudah dengan adanya hologram ini, siswa itu bisa mempelajari objek struktur tulang manusia. Seperti kita itu kan biasanya melihat tulang seperti di gambar itu kan nggak jelas ya kayak ukurannya. Iya, biasanya. benar. Kalau misalnya di hologram itu kita tuh bisa lihat ukurannya dengan usianya itu sama gitu. Usia tulang orang yang Dewasa, ya. tua gitu kan. Gitu ya sih. Ada keterangan kayak keterangannya Iya. terus ditampilin bentuk aslinya Iya. kayak gimana gitu. Lalu penerapan lain itu pada materi sistem pencernaan. Kalau misal kita baca di buku itu kan hanya tertera gambarnya sama penjelasan singkatnya aja kan. Lalu juga pada alat peraga itu kita hanya bisa melihat bentuknya saja, tapi tidak bisa melihat cara prosesnya itu gimana. Ya, Karena kan sistemnya sistem gimana. sistem kerjanya. Karena kan terjadi di dalam tubuh manusia. Manusia. Dan kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri kan. Iya, benar-benar. Itu. Nah, aku mau menambahkan dari penjelasan Afriska tadi. Materi hologram ini juga bisa diterapkan pada materi sains lainnya, yaitu pada materi sel. Nah, hologram ini bisa juga dibuat video, jadi kita bisa melihat bagaimana sel itu dapat membelah. Kan sel itu rentan, mudah rusak, dan ukurannya sangat kecil. Kalau dijadikan video kan bisa mempermudah siswa gitu. Ide keren banget ya. Jadi siswa itu bisa berinteraksi langsung gitu ya sama materi pembelajarannya gitu. Jadi lebih interaktif dong. Ya lebih kan baru, Iya. pastinya lebih berwarna. Ya. Nah, aku pernah baca ternyata media pembelajaran itu seberpengaruh itu loh untuk siswa. Soalnya kan siswa belajar itu nantinya kan akan bersaing di dunia kerja gitu. Nah, kita itu nggak bisa gitu loh cuma diajari tentang teori aja, harus butuh prakteknya gitu dong. Kayak kita itu diajari tentang teori renang, gaya kupu-kupu, gaya kata, gaya bebas gitu. Kan nggak mungkin cuma sekedar teori, harus butuh prakteknya renang. Lihat cara langsung. Iya, ya namanya dia pembelajaran ini, hologram ini ngebantu banget ya sebagai media pembelajarannya siswa. Ya. Emang gak ada nasi kupu-kupu? Wah, semakin terpukau sama pembahasan kalian. Tapi nih ya, ngomongin soal kelebihan, emangnya hologram ini gak ada kekurangannya gitu? Ya pastinya ada dong, karena suatu teknologi yang baru itu nggak bisa langsung 100% sempurna. Iya sih. Begitu juga dengan hologram ini. Untuk merealisasikan hologram yang lebih untuk Memadai. kelas yang lebih bagus itu dananya itu ya pastinya tentunya ada dong, karena suatu teknologi yang baru itu gak bisa langsung 100% sempurna, pasti ada kekurangannya atau hambatannya. Yang pertama yaitu dari segi harga untuk hologram ini, karena untuk menerapkan hologram buat pembelajaran di dalam kelas itu kita membutuhkan perangkat lunak yang lebih
lebih besar daripada smartphone, karena dengan perangkat lunak yang lebih besar ini kita bisa melihat objek itu Lebih lebih jelas, besar, kan? lebih besar, lebih jelas gitu. Dan perangkat lunak yang besar itu pastinya membutuhkan Jir wis api-api ta. Kan kita nggak ya kan? Wis akhirnya teh nah. ya pastinya inovasi yang baru itu nggak bisa langsung bisa 100% sempurna dong, pasti ada kekurangan atau hambatannya. Begitu juga dengan hologram ini, untuk merealisasikan hologram di dalam kelas yang baik dan bagus itu pasti membutuhkan biaya, karena mau Nggak mungkin cuma smartphone gitu, layar yang Iya. besar. Ya pastinya ada kekurangannya dong, karena suatu inovasi baru itu nggak bisa langsung 100% sempurna, pasti ada hambatan atau kekurangannya. Begitu juga dengan hologram. Hologram untuk diterapkan di dalam kelas ini membutuhkan dana yang cukup besar, karena nggak mungkin menggunakan perangkat lunak seperti smartphone yang kecil. Iya. Kita membutuhkan perangkat lunak yang besar dan pastinya dengan harga yang mahal gitu. Karena dengan perangkat lunak yang besar objeknya itu akan lebih terlihat jelas dan pastinya dipahami oleh siswa. Iya. Semakin jelas semakin dipahami. Iya sih benar. Setuju banget sih sama Yana. Kekurangan yang lain itu juga pada jumlah siswa yang terlalu banyak. Itu juga bikin gak efektif pembelajaran kan. Kok bisa? Iya, Prince kok mau gak efektif apa? Ya kan aku sih jelas Oh iya, mesti jelas. Oh iya. Oh iya, kan waktu Oh iya. Iya jadi kok bisa? Terus. Bisa aku, kan aku nyambung-nyambung kok mau pas dikatakan. Oh iya iya. Iya benar banget sih, kayak pengalaman kita waktu praktikum ya, oleh karena itu kita itu dibentuk kelompok-kelompok gitu biar setiap orang itu bisa ngamati sendiri gitu dengan jelas. Kan kalau ramean tuh makin gak kondusif. pasti berebut-rebut. Iya. Betul. Benar-benar. Terus Dan sok ngomong. Wes entek udah loh. Ada penutupan. Apa yang kemarin? Udah sini Jir. ngomong ini untuk tapi untuk merealisasikan butuh dana yang besar. Aku ngomong sih. Ya mau api aku ngomong ya untuk praktikum itu maksudnya balenin yang. Benar kan? Iya benar kan Jelas ada. kan? Terus balik aku ngomong apa? Aduh. Ya semoga saja. Iya, ayo kalian ya, tapi semoga saja. Bisa pada aja betul banget sih jumlah siswa, tapi yang merealisasikan Nggak cukup ruang. Siapa gue? Nggak free kok ya. Mulai kapan? Nggak tahu. Nggak tahu ini. Hapus orang yang video film mau. Nggak. Sama ini ya. Langsung nih gue dipindah nih gini wes. Iku pergi. No, ikut tak idealan. Coba lihat dulu tuh. Video. Saya tak lihat ya Ada video nih. Ya ada biasanya tetepan, tapi tekan Iya. Ding. Entek ya potong. 1 menit coy. Iya kan gue dipotong-potong. Tak aku mau tetap sampai ini tetap enak. Kan enak batasnya gitu. Aman enggak? Sampai ini loh. Setelah piro? Gak apa-apa kok iki wis meh carry wae. Enggak ada penutupan. Iku sampingnya jutek-jutekan enak batasnya kan. Ada. Oh berarti masih ada. Engko altar sing motong-motong lagi. Sampai sing ada jam berapa? Perangkat lunak yang lebih besar begitu. Kayak terakhir deh kicapku tinggimu. Kayak absen. Mari ini sik wis engko setengah Ada 12. yang mari. Mari ini nanti. Ya, gitu.
berarti aku mari aku Wes, terus pokoknya kamu. wes. Ulang tak wis Tek ngomong. awak. Ayo mari sing Masalah jawaban. iki bisa teko enggak? Aduh, Aku teko masalahnya awak. teko teko aku langsung praktikum. Teko praktikum. Oh, berarti praktik iya ya kayak tuh aku pinjamananku wis kebek. Ya pengen coba. Iku langsung dipindah ya wes. Langsung fokus ning kamera. Hah? Oke. Oh, jadi aku gak ngomong.